menyapa, Siti Mariam bersiap untuk menjalankan profesinya sebagai caregiver atau tenaga pengasuh. Sudah 1 tahun lamanya, ibu 3 anak ini banting setir dari karyawan marketing properti menjadi seorang caregiver. Nama Siti bahkan tenar di media sosial setelah rajin mengunggah lika-liku pekerjaannya menangani, mengasuh, dan merawat klien. Siti mengaku ia banyak menerima pesanan karena mematok tarif murah. Untuk layanan jasa caregiver, perempuan 30 tahun asal Cimanggis, Depok, Jawa Barat ini memasang tarif mulai dari Rp30.000 per jam. Mengawali profesinya dengan 1 klien dalam sebulan, kini jadwal Siti Mariam dalam 1 bulan sudah padat. Dalam 1 hari, Siti Mariam bahkan bisa menangani dan merawat hingga 4 klien di kawasan Jabodetabek. Lingkup jasa yang ditawarkan sarjana ekonomi ini pun beragam, mulai dari mengurus dokumen, menjadi personal asisten, hingga merawat pasien dan menemani ibu hamil berkonsultasi ke dokter. Happy, seneng itu alhamdulillah sekarang udah bisa punya pemasukan sendiri, sekarang lebih inilah hidupnya ada arahnya kita mau kemana. Ya namanya kita orang sakit kan, kalau nggak sembuh ya diambil yang nggak kuasa gitu. Kalau udah nggak ada itu kan diambil, udah meninggal, ya sedih juga, ikut sedih kan, keluarganya juga sedih, saya juga yang jagain juga ikut sedih gitu. Lihat dari FYP TikTok, jadi saya coba-coba hubungin buat awalnya bantuin 7 bulanan, acara 7 bulanan. Terus lanjut lagi pas saya dirawat di IGD, saya juga panggil Mbak Mariamnya buat temenin saya karena suami saya lagi di luar kota. Enak, orangnya baik, humble, terus tepat waktu juga. Kayak nyaman jadinya. Siti Mariam menyebut caregiver tidak hanya membantu secara fisik, namun juga memberikan dukungan emosional kepada sang klien. Menjaga kepercayaan serta etika tinggi mutlak dilakoni demi menjaga pundi-pundi rupiah terus terisi. Yang susah sebenarnya semua juga susah, harus hati-hati kita ya yang layaninnya. Cuma kalau susah itu kalau udah pasien cancer, karena kan seluruh badan itu kan sakit ya. Jadi saya bingung. Kalau kita ganti pampers agak miring, dia bilang aduh gitu. Terus kalau kita pegang dia aduh, jadi bingung gitu. Kalau yang pasien biasa kan ganti pampers ya ganti. Paling harus hati-hatinya bener-bener karena mereka sakit semua badan kan gitu. Selain caregiver mandiri seperti Siti Mariam, ada pula profesi caregiver yang direkrut secara profesional. Seperti Yulia Ningsih, caregiver di salah satu pusat program hunian menetap khusus untuk lansia dengan demensia yang masih aktif di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. 4 tahun sudah Yulia menekuni profesi ini. Latar belakang pendidikan di sekolah menengah kejuruan bidang kesehatan menjadi bekal melakoni pekerjaan ini. Jadi ada memiliki sertifikat dan skill. Itu ada sertifikat caregiver with demensia. Terus pelatihan bantuan hidup dasar, pelatihan komunikasi terhadap senior dengan demensia, dan pelatihan manajemen perilaku dengan demensia. Dan harus memiliki soft skill yang empati, rasa sabar, dan mendengarkan aktif adalah fondasi utama yang dibutuhkan Uma atau Opah dengan sepenuh hati. Nah, istri bapak saya. Di tempat yang sudah berdiri sejak 2024 ini, hanya tenaga profesional tersertifikasi khusus yang diizinkan merawat dan mendampingi pasien penderita demensia. Layanan pendampingan dan perawatan di rumah juga disediakan oleh pengelola. Kami melihat ada senior demensia yang masih aktif, tapi tidak memiliki ruang yang tepat. Dan di sini kami bentuk. Bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi kami coba untuk memberikan lingkungan yang aman, yang kondusif, juga memberikan ruang yang tepat, yang bukan hanya fokus terhadap kesehatan fisik mereka, tapi juga untuk menghidupkan kembali jiwa mereka. Bagi Yulia, mendampingi dan merawat pasien demensia membawa suka duka tersendiri. Dia marah-marah ke kita nggak apa-apa, kita tetap tempel, temenin. Kalau misalkan ada satu staf yang kayak gitu, kita switch. Jadi bergantian, dan cara tanganinya itu diikuti. Nanti
Udah diikutin, pelan-pelan diajak komunikasi dan dialihkan dengan kegiatan yang beliau sukai. Layanan hunian menetap khusus untuk lansia dengan demensia ini dibanderol mulai dari 16 juta rupiah. Saat ini ada 10 orang lansia aktif mengikuti terapi dan menggunakan jasa caregiver. Profesi caregiver memerlukan kesabaran ekstra, empati, dan keterampilan khusus agar para pasien mendapatkan pendampingan serta perawatan terbaik. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.